Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya TK Syarindika Mazda Vilaya. Di sini saya akan menguji validitas kuesioner menggunakan Excel dan SPSS. Sini sudah ada dari 12 subjek, ada 10 kuesioner yang sudah dijawab masing-masing subjek. Nah, sekarang pertama kita beri dulu kita cari dulu skor totalnya. Ini cara kita buatkan formula sum, kita blok sampai samping, enter, kemudian kita tarik ke bawah. Setelah kita dapat skor totalnya, sekarang kita cari korelasinya dengan formulanya korel. Sini kita blok array-nya. Nah, di sini di tempat saya ada korel array 1 array 2. Untuk memisahkan antara array 1 array 2-nya di tempat saya menggunakan titik koma. Ini tergantung pada komputer masing-masing. Di punya saya karena memakai titik koma pemisahannya, maka saya buat titik koma untuk mengirimkan area keduanya. Nah, area kedua ini adalah total skornya. Kemudian karena kita akan memakai total skornya berulang kali, kita berikan simbol dolar. Ter. Kemudian kita tarik samping. Nah, sini sudah ada terdapat korelasi dari masing-masing pertanyaannya. Kemudian kita cari degree of freedom-nya. Di sini kita memiliki 12 subjek, berarti 12 kita lepaskan 2, berarti 10. Nah, sekarang kita cari product of moment atau R hitungnya. Sini karena tadi kan 12 dikurang 2, 10, kita cari ini DF-nya 10, kita ambil yang tingkat signifikansi yang 0,05. Di sini 0,5760. Copy. Nah, di sini 4 kriteria dinyatakan valid jika R table kecil dari R hitungnya. Nah, dapat kita lihat sini R hitungnya 0,576. Berarti untuk korelasi yang pertama ini, karena dia 0,53, berarti dia lebih kecil dari 0,576, berarti dia tidak valid. Sedangkan dari yang pertanyaan kedua sampai ke 8 memiliki nilai yang lebih dari 0,576. Berarti ini valid, dan pertanyaan 9 dan 10 juga lebih kecil dari 0,576. Berarti ini juga yang mudah ini tidak valid. Kita pisahkan aja yang tidak valid ini dengan warna kuning. Nah, sekarang ini valid, yang ini tidak. Berarti dapat disimpulkan pertanyaan 1, 9, dan 10 tidak valid. Pertanyaan 2 sampai 8 valid dan berkorelasi. Nah, selanjutnya ini ada cara yang manual. Sekarang kita coba dengan
cara yang lebih mudah, yaitu kita pergi ke tab data, pergi ke data analyze, cari correlation, kemudian kita inputkan range-nya. Ini kita inputkan sampai ke skor total. Selanjutnya kita tekan OK. Nah, ini untuk perjelasnya kita kopikan di bawah sini. Nah, dapat terlihat nilainya sama dengan kita cari memakai formula tadi dengan yang kita pakai data analisis. Nah, sekarang sudah dengan Excel-nya, kita coba dengan SPSS. Pertama kita copy ini semua terlebih dahulu. Kita copy ke SPSS-nya. Kita pastikan. Nah, selanjutnya kita pergi ke variabel view. Ini namanya kita ubah X1 per 2-nya X2. Ini X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, dan total. Ini tipenya numerik, width-nya kita buat 2 desimal 0. Kita buat 0 semua. Juga kita buat 2. Labelnya kita coba copy. Ini kita paste. Value non, missing non, kolomnya 8, align-nya right. Measure-nya kita buat scale semuanya. Nah, ini juga rule-nya sudah betul input. Ternyata kita balik sini sudah tidak ada titik lagi. Selanjutnya caranya pergi ke tab data, kemudian ke validation. Sebentar, maaf, ada salah. Oh, maaf, bukan ke tab data, ke tab analyze. Kemudian ke correlate, kemudian ke bivariate. Nah, ini selanjutnya kita klik yang X1, kemudian kita klik shift klik yang paling bawah supaya semuanya terblok. Kemudian kita pindahkan ke kanan. Ini kita tekan OK. Biar mudah kita kopikan, kita pindahkan ke sini. Karena tidak bisa ya, kita langsung dari sini saja kita lihat. Outputnya kita lihat. Ini paling bawahnya total Pearson correlation-nya.
Ini korelasi di sini signifikansi person jika kecil dari 0,05 artinya itemnya valid. Signifikansi to tailnya jika kecil dari 0,01 artinya item berkorelasi tinggi. Dan signifikansi to tailnya jika kecil dari 0,05 artinya item berkorelasi. Jadi jika korelasinya lebih kecil dari 0,05 berarti itemnya valid dan berkorelasi. Kita kembali lihat total ini sig to tailnya 0,074 berarti ini lebih besar dari 0,05, berarti item ini tidak valid. Ini yang kedua 0,01, karena dia lebih kecil dari 0,05 berarti dia valid dan berkorelasi. Yang ketiga 0,000, dia lebih kecil dari 0,05 artinya ini juga valid dan berkorelasi. Sampai ke pertanyaan 8 kecil dari 0,05, sedangkan pertanyaan 9 dan 10 lebih besar dari 0,05 yang artinya dia tidak valid. Nah, sekianlah penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.